Mending Poco F7 atau iQOO Neo 10? Kedua HP ini lagi ramai dibicarakan ya. Harganya sama-sama di 5 jutaan. Tapi perbedaannya lumayan banyak. Dari judul video ini sih mungkin kalian sudah tahu pilihan aku ya. Tapi ini bukan berarti si Poco F7 tidak ada kelebihan. Nah, tapi kok menurut aku iQOO Neo 10 bisa jadi pilihan yang lebih pas? Tonton saja video ini sampai habis. Kalau kalian fanboy Poco, jangan langsung hujat ya. Tonton dulu agar tahu alasannya. Nah, sebagai kaum mendang-mending, ayo kita bandingin. Kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri, jadi ini bukan video endorse atau dibayar ya. Jadi ini full jujur ya. Ini bukti pembeliannya. Varian yang diuji di video ini adalah Poco F7 12512GB dan iQOO Neo 10 8256GB karena kedua varian inilah yang harganya 5 jutaan, paling deket ya. Bagi yang penasaran hasil Antutu sebelum kita lanjut ke performa, ini hasilnya ya. Malah si iQOO Neo 10 yang berhasil menyentuh angka 2 juta ya, Poco F7 di 1,9 jutaan. Tes Antutu ini dilakukan di ruangan tanpa AC. Oke, sekarang mari kita masuk langsung ke performa. Karena Poco F7 dan iQOO Neo 10 ini HP yang berorientasi pada performa, kita lihat dulu performa gamingnya ya. Kita tes di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Untuk Poco F7, Wuthering Waves rata kanan, gaming mode on, dia tetap lumayan fluktuatif ya, rata-rata di 46 FPS. Tapi saat battle tuh kadang dia bisa drop ke 20 FPS meskipun durasinya tidak lama. Seringnya sih drop ke sekitar 30-an FPS saat battle ramai. Suhunya lumayan lah ya, di hampir 48 derajat Celcius. Di Genshin Impact full rata kanan, Poco F7 tetap tidak bisa rata 60 FPS ya, meskipun gaming mode-nya sudah dinyalakan. Untuk 5 menit awal sih masih lumayan, di area yang tidak terlalu ramai bisa mendekati 60 FPS. Tapi setelah itu, saat battle ramai dia akan drop ke 45-an FPS dan bahkan ada beberapa kali entah kenapa FPS drop ke 30 padahal tidak sedang di area ramai. Namun ini sifatnya sementara karena setelah beberapa menit dia bisa naik lagi ya, balik ke 40-50-an FPS. Untuk Mobile Legends, meskipun aku sudah aktifkan high refresh rate dan gaming mode on, tetap saja frame rate ultra itu tidak kebuka. Jadi MLBB ke-lock di 90 FPS di sini. Ini aku agak bingung ya, padahal reviewer ada yang bisa tuh 120 FPS. Kenapa ini, Xiaomi? Kalau kalian tahu kenapa, bisa infoin di kolom komentar. Tapi ya sayangnya ya, meskipun di 90 FPS dia tidak bisa rata ya. 10 menit awal masih bisa lah di 90 FPS, tapi setelah itu dia drop sendiri ke 60 FPS. Sekarang kita lihat iQOO Neo 10 ya. Wuthering Waves rata kanan gaming mode on juga. Dia juga masih fluktuatif ya, rata-rata di sekitar 47 FPS. Seringnya sih di dekat 45. Ini mirip dengan si Poco F7. Tapi frekuensi drop ke 20 FPS tuh jauh lebih jarang dibanding si Poco. Jadi overall pengalaman Wuthering Waves lebih nyaman di iQOO Neo 10. Untuk Genshin Impact rata kanan, dia lebih stabil dibandingkan Poco ya. Kalian bisa hiraukan menit-menit awal karena ini masih urus settings. Tapi di sebagian besar waktu, Genshin bisa jalan di 50-an FPS. Meskipun saat battle ramai ada drop ke 40-an FPS. Jadi untuk Genshin juga lebih nyaman di iQOO Neo 10. Untuk MLBB rata kanan, kebuka tuh frame rate ultra ya di iQOO Neo 10. 120 FPS dan dia bisa rata 120 FPS. Mantap! Jadi untuk gaming ini jelas ya, meskipun dari sisi suhu, kedua HP ini mirip-mirip saja. iQOO Neo 10 bisa mempertahankan FPS lebih tinggi untuk durasi lebih lama, dan kalaupun ada frame drop, dropnya itu tidak sejauh Poco F7. Jadi kalau kalian demen gaming, terutama game berat, ya mending iQOO Neo 10. Untuk fitur gaming sendiri bagaimana? Fitur yang paling banyak dimendang-mendingin orang itu sebenarnya bypass charging ya. Di mana arus listrik tidak akan digunakan untuk mengisi daya baterai, melainkan langsung disuplai ke HP-nya untuk performa. Jadi umur baterai bisa lebih panjang, performa juga tidak dikorbankan. Nah, iQOO Neo 10 ada fitur bypass charging, sedangkan Poco F7 tidak memiliki fitur ini. Di luar itu, iQOO Neo 10 memiliki fitur game frame interpolation buat Genshin, sehingga Genshin bisa jalan di 144 FPS maksimal, dan ada juga game super resolution untuk membuat tampilan game lebih tajam. Nah, kedua fitur ini masih cuma tersedia untuk Genshin Impact, jadi untuk game lain seperti Wuthering Waves itu belum support. Motion control juga ada, jadi kita bisa mapping gerakan HP sebagai input saat main game. Untuk rincian lebih lanjut mengenai
fitur-fitur gaming ini, bisa cek video iQOO Neo 10 aku yang sebelumnya ya. Di Poco F7, fitur gamingnya lebih minim ya. Di Genshin dia ada opsi Smart Frame Rate yang memungkinkan Genshin jalan di maksimal 120 fps. Terus ada Super Resolution untuk mempertajam gambar, tapi kita cuma bisa pilih salah satu dari kedua fitur ini. Ini beda dengan iQOO Neo 10 yang bisa mengaktifkan Game Frame Interpolation plus Super Resolution di waktu bersamaan. Tapi di Poco ada Enhanced Touch Controls untuk mengatur sensitivitas layar saat main game dan mengurangi sentuhan yang tidak disengaja. Sekarang kita ke baterai ya. Kapasitas baterai kedua HP ini beda, tapi tidak jauh-jauh amat. Poco F7 kapasitasnya di 6500 mAh, sedangkan iQOO Neo 10 di 7000 mAh. Tapi SOT yang aku dapat tuh bedanya lumayan loh. Untuk Poco F7 di tes pertama, aku bisa dapat total SOT 4 jam 32 menit. Ini mencakup sesi gaming Honor of Kings sekitar 1,5 jam dengan setting rata kanan. Terus di tes kedua, aku dapat total SOT 7 jam 41 menit, jauh lebih lama. Tapi ini karena penggunaan ringan ya. Cuma game Nikke 40 menitan dan tidak ada penggunaan kamera sama sekali. Untuk iQOO Neo 10, aku dapat SOT 6 jam 57 menit dengan penggunaan yang lumayan berat ya, mencakup pengujian Wuthering Waves 30 menit dan Genshin Impact 30 menit. Di pengujian iQOO Neo 10 sebelumnya, aku dapat SOT 8 jam dengan intensitas gaming yang lebih kecil. Jadi, karena iQOO Neo 10 bisa dapat SOT yang lebih lama saat main game berat, bisa beda 2 jam ya untuk SOT-nya dibanding Poco F7, sehingga untuk daya tahan baterai menurut aku mending iQOO Neo 10. Untuk charging bagaimana? Poco F7 hadir dengan charger bawaan 90 watt dan dibutuhkan waktu 46 menit untuk charge dari 1 sampai 100% dengan rincian sebagai berikut. Sedangkan untuk iQOO Neo 10, dia hadir dengan charger 120 watt, dibutuhkan waktu 43 menit untuk charge dari 1 sampai 100% dengan rincian sebagai berikut. Jadi meskipun wattnya itu beda lumayan, tapi waktu pengecasannya tidak berbeda jauh antara kedua HP ini. Oke, sekarang kita ke kamera ya. Seperti biasa, semua hasil jepretan diambil dengan mode auto tanpa pengaturan exposure maupun parameter lain secara manual. Karena kita mau tahu hasil point and shoot langsung. Kita mulai dulu dari kamera utama. Untuk foto orang, si Poco F7 skin tone dan permainan bayangannya tuh lumayan kelihatan di tweak ya. Di sini terlihat tuh bayangan di area muka pada Poco F7 tuh lebih berasa dan warna kulitnya juga lebih gelap gitu. Bukan gelap yang mempergelap kulit gitu ya, tapi kayak ada filter gitu yang membuat skin tone-nya lebih ada hint coklat tipis gitu ya. Nah, di iQOO Neo 10 sih ada pencerahan skin tone, processing lebih berasa. Selera lah ini, dari segi detail sih aku lihat mirip-mirip saja. Saat foto indoor dengan pencahayaan sedikit remang ya, lagi-lagi perbedaan utama ada pada skin tone. iQOO lebih nerangin dan Poco lebih bener ya di sini ya. Detail juga lagi-lagi mirip-mirip saja. Di konteks foto ini, iQOO lebih bagus permainan cahayanya, hue lampunya lebih luas range-nya, bayangan di muka hewannya juga lebih terlihat. Kontras dan saturasi juga lebih kuat di iQOO, Poco agak flat saja hasilnya. Saat backlight siang hari, saturasi pada iQOO juga tetap lebih kuat. Langit lebih biru, dedaunan lebih hijau. Dari sisi detail objek kecil saat di pixel peep, iQOO sedikit lebih tajam di sini. Saat low light, hasil iQOO sedikit lebih terang dengan saturasi yang sedikit lebih kuat. Perbedaan saturasi tidak sejauh saat siang hari tadi. Tapi dari skin tone ini agak aneh ya hasil iQOO, kayak dimerah-merahin gitu. Sedangkan skin tone di Poco lumayan konsisten dengan hasil siang hari tadi ya. Ada tint coklat dikit gitu. Pas di pixel peep, hasil Poco juga lebih halus. Dan karakteristik iQOO lumayan konsisten saat low light. Penerangan lebih berasa, lebih terang gitu ya. Mungkin ada yang suka, tapi menurut aku ada juga orang-orang yang lebih suka hasil low light Poco karena tidak terlihat terlalu diterang-terangin. Jadi, untuk kamera utama, dari segi detail sebenarnya kedua HP ini sangat mirip. Perlu sangat di pixel peep baru kelihatan bedanya. Dan itu juga tidak signifikan dan tidak selalu konsisten ya. Jadi pembeda utamanya adalah pada skin tone, di mana iQOO cenderung nerangin kulit ya, serta saat low light, di mana iQOO juga cenderung nerangin ya lingkungan low lightnya. Kontras dan saturasi juga lebih kuat di iQOO. Jadi ini benar-benar selera sih. Kalian suka hasil yang diterang-terangin nggak? Suka saturasi yang dikuat-kuatin nggak? Kalau jawabannya iya, ya iQOO Neo 10 harusnya akan jadi pilihan yang oke. Kalau jawabannya tidak dan suka yang lebih natural, lebih minim processing, ya Poco F7 pilihannya. Untuk telejarak 2 kali, selain segi warna yang sama dengan main cam, si iQOO lebih ada noise dan detailnya menurut aku lebih baik sedikit di Poco ya. Kelihatan tuh hasil fotonya di sini ya. Hasil jepretan iQOO lebih grainy gitu, berbulir-bulir. Saat 5 kali zoom, entah kenapa noise di iQOO justru lebih sedikit dibandingkan tadi. Aneh aja ini ya. Nah, tapi pas di pixel peep, Poco tetap bisa mempertahankan detail dengan lebih baik.
Tapi kalau kita sudah zoom jarak jauh seperti 10 kali, ini hasil Poco lumayan pecah dan upaya processingnya agak minim. Di iQOO meskipun tidak tajam hasilnya, upaya processing untuk mempertajam lebih terlihat sehingga bagi beberapa orang detail akan seolah-olah lebih baik ya di iQOO Neo 10. Di hasil jepretan 10 kali zoom bebek ini juga sama, Poco lebih pecah dibandingkan iQOO. iQOO lebih bagus berkat processingnya. Saat low light, kedua ini mirip, tapi kalau benar-benar di pixel peep, Poco tetap bisa mempertahankan detail yang sedikit lebih baik seperti contoh-contoh di jarak zoom 2 kali sebelumnya. Jadi untuk tele, di jarak 2 kali dan 5 kali, hasil Poco cenderung sedikit lebih baik dari sisi detail. Tapi begitu sudah masuk zoom sekitar 10 kali, hasil Poco akan pecah karena minim processing. Sedangkan iQOO yang terlihat lebih pecah di jarak zoom kecil justru jadinya terlihat lebih tajam berkat processing di jarak zoom jauh. Ultra wide ya. Di ultra wide kalau ada orang, hasil Poco yang sudah tidak se-vibrant itu malah terlihat lebih pucat lagi dari sisi skin tone. Ini nih, terlihat seperti orang sakit. Berbeda dengan hasil iQOO yang lebih proper. Tapi selain itu sih mirip-mirip sajalah kedua HP ini. Kalau kalian lebih sering pakai ultra wide untuk foto pemandangan atau objek besar sih, kedua HP ini sama-sama oke lah. Detail sudah pasti tidak sebagus main cam, tapi they get the job done. Saat low light, kualitasnya turun lumayan jauh. Baik iQOO maupun Poco hasilnya tidak bisa dibilang tajam, dan untuk skin tone Poco tetap lebih pucat dibandingkan iQOO. Untuk langit malam sih keduanya serupa. Noise-nya minim lah, jadi masih bagus. iQOO ada kecenderungan memperkuat cahaya, jadi kalau ada lampu kuning misalnya, sorotan cahaya lampu kuningnya itu akan diperkuat. Jadi, untuk ultrawide, keduanya sangat mirip di luar sisi warna yang sedikit berbeda. Kalau sering foto orang pakai ultrawide, iQOO skin tone-nya lebih benar, sedangkan Poco seringkali lebih pucat. Untuk mode portrait di jarak 2 kali zoom ini agak aneh, malah hasil Poco yang lebih pecah dibandingkan iQOO. Padahal di foto tele biasa, Poco cenderung sedikit lebih baik dari iQOO di jarak ini ya. Dan ini lumayan konsisten ya, di beberapa foto dengan focal length 2 kali, Poco seringkali lebih pecah hasilnya. Untuk separasi rambut dengan background sih keduanya oke, tidak ada bagian yang hilang ataupun background yang jadi putih untuk konteks foto ini. Di jarak 1 kali sih keduanya mirip ya, serupalah dengan hasil main cam tadi. Saat low light dan background ada lampu, iQOO maupun Poco terkadang bisa menghilangkan sebagian rambut, tapi Poco sedikit lebih baik di sini ya. Porsi rambut yang hilang tidak sebanyak iQOO. Namun, hasil Poco cenderung lebih halus dan minim detail dibandingkan iQOO di sini. Dan perbedaan detail ini lumayan konsisten ya. Di foto ini juga sama, hasil Poco lebih halus tapi detail lebih kurang. Lalu, Poco dan iQOO keduanya sama-sama bisa atur bokeh setelah foto untuk portrait ya. Mantap. Untuk selfie, menurut aku bedanya dari skin tone dan detail. Di siang hari, Poco lebih memutihkan kulit. Terus detailnya juga kalau kita pixel peep, Poco sedikit lebih pecah. Saat low light, keduanya lumayan mirip, tapi untuk selfie, si Poco ada mode wide ya, sedangkan iQOO tidak punya. Jadi kalau kalian hobi nangkap banyak orang pakai kamera depan, Poco mungkin akan lebih fleksibel. Untuk video siang hari 4K 60, hasil iQOO tuh lebih terang, mirip dengan hasil fotonya. Tapi di luar itu, keduanya lumayan mirip. Sama-sama masih ada jitter, sama-sama masih ada tersendat-sendat. Bahkan frekuensi jitternya juga mirip ya. Jadi, ya untuk kedua HP ini tidak ideal ya jika kalian mengharapkan perekaman video resolusi tinggi yang mulus. Ini padahal standar stabilization sudah nyala ya di iQOO Neo 10. Di Poco F7, sayangnya stabilization mode hanya aktif di resolusi 1080p saja. Saat malam hari, kontras dan saturasi lebih kuat di iQOO ya, ini semakin berasa. Tapi kedua HP ini sama-sama nge-flare ya. Terus untuk jitter juga masih ada, sedikit lebih parah dari pas yang hari tadi malah. FPS juga drop jadi 52 FPS, bukan 60 FPS. Jadi untuk video belakang, iQOO dan Poco ini mirip ya, termasuk dari segi stabilisasi.
Untuk video ultrawide, kedua HP ini hanya support maksimal 1080p 30 fps ya. Karena 1080p, jadi hasilnya ini jauh lebih minim jitter dibandingkan hasil video 4K main cam tadi. Untuk iQOO, saat kena sorotan matahari dan di tempat dengan bayangan, dia cenderung lebih gelap dari Poco. Tapi di luar itu, lagi-lagi hasilnya lumayan mirip lah menurut aku. Untuk zoom, video zoom ya, hasilnya sekilas mirip. Tapi kalau diperhatikan, zoomnya iQOO tuh lebih banyak noise ya. Hasil video zoom Poco malah lebih halus. Namun, iQOO bisa zoom sampai 10 kali ya saat merekam video. Sedangkan Poco hanya terbatas ya, dia dibatasi hingga 6 kali saja. Oke, sekarang ini perekaman video kamera depan. Untuk Poco dia cuma di 1080p ya, sedangkan di iQOO dia bisa 4K ya. Jadi ini resolusi tertinggi yang tersedia di kedua HP. Ini aku sambil jalan. Siang terik, matahari ada persis di atas sini ya. Nah, jadi biasa jarak dari mulut tuh 10 sampai 15 cm. Ini aku sambil jalan. Nah, sambil aku percepat jalannya sekarang. Ada background music juga sebenarnya ya. Nggak tahu kedengaran nggak di kan. Semoga tidak. Sekarang aku lebih cepat lagi jalannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalian nilai kualitas suaranya. Oke, ini perekaman kamera depan ya, dalam kondisi low light malam hari. Keduanya Poco maupun iQOO sama-sama di resolusi 1080p 60 fps ya. Ini aku sambil jalan. Kebetulan lagi tidak ada live music ya, tapi ada background noise, suara mesin AC. Jarak dari mulut seperti biasa 10 sampai 15 cm. Kalian bisa cek kualitas suaranya seperti apa. Ini aku percepat jalannya. Kalian nilai sendiri bagaimana kualitasnya. Oke. Oke, sekarang kita lihat fitur-fitur lain ya. Vantage OS Vivo dan iQOO tuh memang miskin fitur AI. Sampai-sampai fitur AI edit gambarnya juga sedikit banget di iQOO Neo 10 ini. AI Eraser ada, tapi kurang bisa diandalkan untuk objek kompleks. Kita tidak bisa menghapus objek yang kita pegang misalnya. Dia nggak memilih. Dan untuk beberapa objek, seleksinya kurang pintar. Meskipun kalau sudah bisa kepilih dengan baik, hasilnya lumayan ya. AI Eraser iQOO juga bisa remove people alias menghapus keramaian secara otomatis tanpa perlu dipilih secara manual. Untuk fitur-fitur AI umum, di iQOO Neo 10 ada screen translation buat nerjemahin layar, ada fitur transcribe juga yang bisa membuat rekaman suara jadi teks kemudian merangkumnya. Untuk rincian-rincian fitur tersebut, lagi-lagi bisa cek video iQOO Neo 10 aku yang sebelumnya. Tapi ya, semua fitur-fitur AI umum iQOO Neo 10 juga ada di Poco F7. Bahkan Poco F7 menawarkan lebih ya. AI Eraser Poco lebih pintar seleksinya, meskipun ya tidak sempurna juga. Tapi setidaknya dia bisa select objek yang kita pegang di tangan ya. Tapi hasilnya hit and miss, kadang bagus, kadang kurang, tergantung kompleksitasnya. Dia juga tetap ada fitur remove people otomatis seperti di iQOO. Kemudian ada fitur expand untuk mengubah rasio foto dan mengisi ruang kosong. Ini tidak ada di iQOO Neo 10. Ada juga AI Sky untuk mengubah langit dan kita bisa atur intensitasnya. Ini juga lagi-lagi tidak ada di iQOO Neo 10. Poco F7 juga menawarkan lebih banyak fitur AI umum. Ada AI Translate Conversation, AI Subtitle, AI Writing, banyak lah. Fitur AI-nya bahkan mirip dengan flagship Xiaomi, yaitu Xiaomi 15 Ultra. Aku tidak akan menjelaskan satu persatu fitur AI umumnya di sini ya. Kalian bisa cek video-video HP Xiaomi aku sebelumnya untuk detailnya.
Untuk AI ala Google seperti Circle to Search, Gemini Live aman di kedua HP ini ya, sama-sama punya lah. Nah, untuk iklan bagaimana ya? Apakah Poco F7 iklannya banyak? Surprisingly, pas aku putar-putar musik di Mi Music, ganti tema di Themes, dan buka dokumen di Files, itu belum muncul iklan ya. Jadi untuk sekarang sih Poco F7 masih oke lah. Belum ada hal yang sangat mengganggu pengalaman penggunaan. Kalaupun ada iklan, ya tidak sesering itu juga kok. Aku buka berkali-kali di aplikasi bawaan sih, belum ketemu. Untuk speaker, kalian bisa nilai sendiri ya. Aku akan play suara dari kedua HP ini. Nah, sekarang kita ke desain. Buat desain, sebenarnya aku lebih suka desain si Poco F7 ya. Terlihat lebih futuristik dan keren aja gitu, berkat sisi belakangnya. Apalagi modul kameranya yang memiliki garis aksen hijau gitu. Cuma, kalau kalian beli yang warna hitam kayak aku ya, ini sisi belakangnya tuh fingerprint magnet parah ya. Sidik jari sangat mudah nempel, sehingga HP-nya selalu terlihat kotor. Jadi perlu dipakaikan casing ya. Sisi belakang Poco F7 ini juga pakai kaca. Untuk iQOO Neo 10 desainnya mirip dengan iQOO 13 ya, tapi tidak ada monster halo light alias RGB-RGB-nya di pinggiran modul kamera. Sisi belakangnya dari plastik, desainnya biasa aja sih di mata aku ya, tapi setidaknya dia tidak fingerprint magnet. Untuk IP rating, Poco F7 lebih unggul karena sudah mengantongi rating IP68, sedangkan iQOO Neo 10 hanya IP65. Jadi si iQOO sudah tahan hujan, tapi tidak disarankan dicemplungin ke air. Kalau si Poco sih masih aman, selagi kedalamannya dan durasinya itu dalam batas wajar IP68. Jadi kita lihat dulu, orang yang biasanya melirik kedua HP ini itu mencari apa ya? Kalau jawabannya adalah performa gaming dan baterai, menurut aku iQOO Neo 10 pilihan yang lebih unggul ya. Performa game berat lebih stabil, fitur gaming lebih banyak, dan daya tahan baterai yang lebih awet dibandingkan Poco F7. Si Poco F7 unggul dari segi fitur AI yang jauh lebih banyak, desainnya mungkin lebih keren, lebih gaming ya, plus ketahanan yang lebih baik. Untuk speaker kalian sudah nilai sendiri tadi ya. Di telinga aku sih selaku dengar-dengar sih speaker Poco kayaknya lebih enak. Suara di iQOO agak terlalu cempreng atau sedikit pecah gitu ya. Nah, soal kamera, keduanya lumayan mirip menurut aku. Kalian cocokin saja dengan selera warna kalian, soalnya perbedaan utamanya itu di warna dan pencahayaan saat low light. Oh ya, di harga 5,8 juta, kalian dapat varian 12512GB untuk Poco F7. Sedangkan iQOO Neo 10 itu di harga di bawah 6 juta, kalian cuma dapat varian 8256. Meskipun tadi kita sudah lihat ya, meskipun RAM iQOO Neo 10 ini lebih kecil, performa gamingnya tetap bisa lebih baik. Tapi kalau kalian budgetnya mepet dan butuh storage gede, ya Poco F7 tetap merupakan pilihan yang bagus. Soalnya kalau kalian ngincer iQOO Neo 10 varian 512GB, itu adanya yang 16512 dan harganya itu sudah menyentuh 7 jutaan. Tapi karena aku lebih mentingin performa dan baterai, kalau aku yang disuruh pilih salah satu ya dari kedua HP ini, aku sih jawab mending iQOO Neo 10 ya. Sekian video mendang-mending kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terus bandingin, terus kritis.